Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat tes atau ujian online melalui Google Classroom. Pertama, kita ke Google Classroom terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Google Classroom yang ini. Baik, sekarang misalkan kita udah punya kelas, jadi kita langsung klik aja kelas yang akan kita adakan ujian. Misalkan di sini saya klik Informatika 15A. Nah, kemudian langsung saja kita ke tugas kelas. Setelah ke tugas kelas, kita pilih yang tugas kuis. Nah, ketika kita mengklik tugas kuis, maka muncul halaman seperti ini. Langsung saja misalkan kita buat judul UTS keperawatan, misalnya perawatan dasar 1, petunjuknya silakan disesuaikan saja, dilarang browsing. Nah, di sini sudah ada blank quiz, dimana di sini kita akan membuat soal langsung di sini. Jadi kita tinggal klik saja blank quiz. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman selanjutnya. Kita tinggal buat misalkan UTS keperawatan dasar 1, deskripsinya tinggal kita buat misalkan isilah dengan baik dan benar. Maka seperti itu. Kemudian di sini jika kita ingin menambahkan bentuk question seperti ini, kita tinggal buat plus di sini, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita meminta data, misalkan masukkan nama lengkap, Ini kita pilih jawaban singkat. Ini kita klik wajib diisi. Yang isi jawaban 0 poin dibiarkan saja karena ini hanya untuk data, jadi tidak ada poin. Kemudian pilih masukkan name. Ini bisa kita pilih di sini, bisa kita klik mau paragraf, tulisan ganda. Cuman kalau untuk masukkan name kita pilih jawaban singkat saja. Kemudian ini tetap dikosongkan, tapi ini tetap diconteng, wajib diisi, di-on-kan. Kemudian baru masuk ke pertanyaan 1. Nah, pertanyaan 1 kita misalkan apa yang dimaksud dengan kadar glukosa, misalkan kadar glukosa. Nah, ini kita bisa buat pilihannya A, B. Ini dia akan otomatis ke bawah, jadi kita kalau saya cuma sampai D, udah kita buat sampai D. Sudah selesai. Oh iya, nih di soalnya juga bisa pakai gambar, jadi tinggal kita arahkan saja kursor ke sini, kemudian kita klik ini kalau mau menambahkan gambar. Kalau sudah kita klik ini, wajib diisi. Nah, kemudian kunci jawabannya ada di sini. Kita klik untuk menentukan kunci jawaban yang mana yang benar. Kita klik, kita pilih, misalnya yang benar adalah D. Nah, kita tentukan. Biasanya adalah maksimal poinnya adalah 100, berarti kalau dia hanya, misalkan dia 2 soal, berarti 1 soalnya nilainya adalah 50. Ini sesuai dengan dosennya saja, tapi jangan sampai lebih dari 100 dari jumlah total soal ya. Kemudian klik selesai. Kemudian karena di sini kita hanya ingin membuat 2 soal, jika kita ingin menambahkan lagi,
kita klik ini lagi. Nah, maka akan otomatis muncul nomor 2. Misalkan apa yang dimaksud dengan bla bla bla, misalkan. Kemudian ini pilihannya, tinggal kita pilih, kita ketik maksudnya A, B, seperti tadi, A, B, C, D, E, oke. Sampai D ya tadi. Oke, ini bisa nggak dipakai? Kalau nggak mau dipakai, kita bisa hapus saja. Sudah, jangan lupa wajib diisi. Kita klik kunci jawaban. Kita pilih, misalnya kunci jawabannya adalah A. Kita tentukan di sini adalah 50 poin. Selesai. Perlu diketahui, di sini juga bisa copy paste. Jadi kalau misalkan kalian sudah terlanjur mengetik di Word, silakan di Ctrl C terus di Ctrl V di sini. Tapi memang Ctrl V nya harus satu-satu, nggak bisa sekaligus. Misalnya ada 30 soal, kita Ctrl V sekaligus, ini nggak bisa, harus satu-satu soal kalau mau copy paste. Seperti itu. Dan di sini juga ada pilihan, misalkan acak urutan opsi. Jadi nanti mahasiswanya bisa maksudnya mahasiswanya ketika melihat nanti bisa opsinya tidak berurutan, seperti itu. Itu terserah dari dosennya masing-masing. Jika sudah, di sini memang tidak ada tombol simpan, tapi ini semua perubahan disimpan di Drive. Jadi kalau mau mendesain bisa di sini disesuaikan tema, tapi kalau tidak mau juga tidak masalah. Kemudian ini ada preview kalau misalkan kita sudah selesai semuanya membuat soal, kita mau mempreview. Ini kita lihat di setelan dulu. Ini bisa dikumpulkan alamat email. Menurut saya ini harus dikumpulkan alamat email biar kita tahu mahasiswa yang sudah masuk itu kan pakai email. Jadi kita tahu email mana sudah mengerjakan. Terus ini diklik, cuma kebatasi ke 1 tanggapan agar mahasiswanya tidak mengerjakan atau mengedit kembali jawaban mereka. Udah, ini sudah. Ini dicentang semua, tidak apa-apa. Simpan. Oke. Kalau sudah disimpan, kita previewkan. Oke. Nah, seperti ini bentuknya kalau dilihat oleh mahasiswa nanti. Masukkan alamat email, masukkan nama lengkap, masukkan name. Nah, di sini karena kita tadi menerapkan satu soal 50 poin, jadi dia langsung keluar poinnya, ini 50 poin, ini 50 poin. Oke, kalau sudah selesai, kita X-kan, tidak apa-apa kita X-kan, dan ini juga kita X-kan. Nah, jadi kita kembali ke halaman ini tadi, ke halaman tugas. Jika kita sudah kembali ke halaman tugas, sekarang kita lihat di pojok sini bisa untuk misalkan untuk kelas informatika 15A saja atau bisa informatika 15B. Ini bisa dipilih juga karena saya hanya ada satu mahasiswa, jadi cuma satu nama yang muncul. Ini cuma untuk testing saja. Ini poin maksimal. Poin maksimalnya adalah 100. Nah, ini ada tenggang waktu. Kalau kita mengklik tugaskan, ini berarti kita sekarang menguploadnya. Tetapi kalau di jadwal, di sini ada pilihan jadwalkan. Kalau mau pilihan jadwalkan, kita klik jadwalkan, maka akan keluar seperti ini. Misalkan mau buat 1 April 2020 jam 8 jadwalkan. Nah, sudah. Ini yang kita buatkan tadi, ini ada dijadwalkan untuk besok. Jika ingin mengedit, ini masih bisa diedit. Ini diedit, ini kan ada tenggang waktu, kita bisa klik, misalkan batas waktunya 1 April, jamnya misalkan 09.30. Oke. Selesai, kemudian update. Nah, jadwalkan. Itu kalau untuk mau dijadwalkan, tapi kalau mau segera di-post tinggal klik. Nah, itulah tadi bagaimana cara membuat kuis online-nya.
Jadi dia akan muncul di dashboard tugas kelas dari masing-masing akun dosen atau gurunya. Dia akan muncul di sini dan kita masih bisa mengeditnya atau menghapus seperti itu tadi. Nah, misalkan kita mau mengolah nilai jika mahasiswa telah mengerjakannya. Baiklah, di sini saya ada satu contoh ujian yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Dia juga akan muncul di sini. Kita bisa klik. Di sini ada bacaan 1 diserahkan, 0 diberikan. Nah, di sini berarti ada satu mahasiswa yang sudah mengerjakan. Karena di sini di kelas ini cuma ada satu mahasiswa, jadi hanya satu yang diserahkan. Artinya satu mahasiswa telah mengerjakan. Kita bisa lihat di sini di ujian tengah semester. Nah, kita bisa lihat di sini, kemudian kita klik ini edit formulir. Jika kita ingin merekap nilai mahasiswa, kita lihat di edit formulir. Jika sudah, kita klik respon. Nah, maka akan muncul nama mahasiswa, email mahasiswa yang sudah mengerjakan dan skornya berapa. Tapi kalau untuk mengolah di Excel, karena kita harus merekap nilai, kita harus klik di sini buat lihat respon di spreadsheet. Nah, karena saya udah mengklik sebelumnya, jadi nanti kalau ada pilihan buat spreadsheet baru atau yang sudah ada, pilih buat spreadsheet yang baru saja. Nah, ini adalah Google Spreadsheet. Nah, kemudian kita untuk mengekspornya, kita pilih file. Nanti sebelum diekspor, nanti ini akan banyak nama mahasiswanya sama skornya. Tapi karena ini hanya satu mahasiswa, jadi cuma satu yang muncul. Oke. Kemudian di sini file. Sekarang kita download Microsoft Excel. Rekap nilai dari mahasiswa tersebut sudah terdownload. Jadi tinggal kita bisa olah di Excel. Oke, kita lihat tampilkan dalam folder. Oke, sudah terdownload. Jadi sudah bisa diolah oleh dosennya masing-masing. Nah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.